Oke, untuk pertemuan hari ini terkait imunitas bawaan. Untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Windy Gusdila, SFAM MFAM, selaku dosen pengampu mata kuliah imunologi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2, yang berjudul Imunitas Bawaan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Amalina Utaminoftin, kemudian ada Ernida, setelah itu ada Sari Mustika. Pemaparan materi akan disampaikan oleh Sari Mustika. Kepada Sari kami persilahkan. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang definisi dari imunitas bawaan. Imunitas bawaan merupakan garis pertahanan tubuh terhadap patogen seperti bakteri, virus, dan parasit. Sistem ini sudah ada sejak lahir dan bekerja secara cepat serta tidak spesifik terhadap jenis patogen tertentu. Berbeda dengan imunitas adaptif, imunitas bawaan tidak memiliki memori imunologis, namun sangat penting dalam mencegah infeksi awal dan mengaktifkan respon imun lanjut. Imunitas bawaan merupakan mekanisme pertahanan alami tubuh yang langsung aktif ketika patogen itu masuk ke dalam tubuh. Sistem ini tidak memerlukan proses pengenalan antigen secara spesifik seperti imunitas adaptif. Komponen imunitas bawaan mampu mengenali pola umum dari mikroorganisme melalui struktur yang disebut dengan PAM. Lanjut, selanjutnya ada karakteristik imunitas bawaan. Ada 3. Yang pertama, sifatnya yang non-spesifik, artinya sistem ini tidak membedakan jenis patogen secara rinci. Yang kedua, responnya sangat cepat karena tidak membutuhkan proses aktivasi kompleks. Yang ketiga, sistem ini tidak memiliki memori imunologis sehingga respon terhadap infeksi. Selanjutnya, ada mekanisme imunitas bawaan. Secara garis besar, mekanisme pertahanan bawaan dapat dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu penghalang fisik, mekanisme kimia, sel-sel imun bawaan, dan peradangan. Yang pertama yaitu penghalang fisik. Sistem imunitas non-spesifik itu memiliki berbagai pertahanan fisik. Salah satunya adalah sistem mukosiliaris. Sistem ini terdiri dari lapisan mukosa yang menghasilkan lendir dan juga silia yang bergerak secara teratur. Lendir berfungsi untuk menjebak partikel asing, sementara silia mendorong lendir tersebut keluar dari saluran pernapasan. Selanjutnya ada kulit. Kulit itu merupakan organ terbesar tubuh yang berfungsi sebagai penghalang fisik yang efektif, melindungi bagian dalam dari gesekan dan juga benturan. Nah, struktur kulit ini terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis, yang masing-masing itu memiliki peran penting dalam mencegah. Selanjutnya ada membran mukosa. Membran mukosa yang melapisi saluran pencernaan, pernapasan, itu menghasilkan lendir yang dapat menangkap patogen. Silia pada saluran pernapasan itu dapat membantu menggerakkan partikel asing keluar dari tubuh. Selanjutnya ada sekresi. Kelenjar keringat, kelenjar air mata, dan kelenjar lendir itu menghasilkan sekresi yang mengandung enzim antimikrobal seperti lisozim
yang dapat merusak dinding sel bakteri. Asam lambung memiliki pH yang sangat rendah sehingga dapat membunuh sebagian besar mikroorganisme yang tertelan. Selanjutnya ada mekanisme imunitas bawaan. Pertahanan biokimia itu merupakan bagian integral dari sistem imunitas non-spesifik. Contohnya, enzim antimikroba, lisozim adalah enzim yang terdapat pada air mata, air liur, dan juga keringat. Enzim ini dapat merusak dinding sel bakteri. Yang kedua, asam lambung. Asam lambung itu memiliki pH sekitar 2 dan dapat membunuh mikroorganisme yang tertelan. Selanjutnya ada komplement sistem. Sistem komplement adalah serangkaian protein plasma yang berperan penting dalam peradangan dan juga lisis sel. Kemudian ada interferon. Interferon itu adalah sekelompok protein yang diproduksi oleh sel-sel yang terinfeksi virus. Interferon ini dapat menginduksi sel-sel tetangga untuk menghasilkan protein antivirus yang menghambat replikasi virus. Selanjutnya ada sel-sel imun bawaan. Nah, dalam pertahanan seluler terdapat sel-sel imun yang digunakan untuk melawan organisme. Sel-sel tersebut banyak ditemukan dalam sirkulasi darah dan juga jaringan. Yang pertama ada fagosit. Fagosit adalah sel yang memiliki kemampuan untuk menelan dan mencerna partikel asing, termasuk bakteri dan sel yang mati. Fagositosis adalah mekanisme seluler di mana partikel besar seperti bakteri itu ditelan oleh sel. Proses ini dimulai dengan adesi partikel pada permukaan sel fagosit. Selanjutnya, sel itu akan membentuk invaginasi membran untuk membungkus partikel dan membentuk fagosom. Fagosom itu kemudian akan bergabung dengan lisosom untuk mencerna partikel. Fagosit yang utama adalah neutrofil dan juga makrofag. Neutrofil merupakan sel darah putih yang paling banyak dan merupakan garis pertahanan pertama melawan infeksi bakteri. Makrofag itu memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan neutrofil. Selanjutnya yang kedua ada sel NK atau natural killer. Sel NK ini adalah jenis sel darah putih yang termasuk dalam kelompok limfosit. Sel NK merupakan bagian penting dari sistem imun bawaan tubuh. Sel-sel ini diproduksi di sumsum tulang belakang dan organ limfoid seperti timus, tonsil, dan juga limfa. Uniknya, sel NK ini tidak memerlukan aktivasi khusus untuk menyerang sel target, sehingga disebut sebagai pembunuh alami. Fungsi dari sel NK ini adalah untuk membela tubuh dari serangan sel yang abnormal, seperti sel kanker dan juga sel yang terinfeksi virus. Sel NK memiliki kemampuan untuk membedakan antara sel tubuh yang sehat dan sel yang abnormal. Selanjutnya ada sel mast dan basofil. Sel mast dan basofil itu memiliki atau mengandung granula yang berisi histamin dan mediator inflamasi lainnya. Sel ini berperan dalam reaksi alergi dan juga peradangan. Sel mast itu memiliki peran sentral dalam reaksi alergi. Ketika tubuh terpapar alergen, sel mast ini akan teraktivasi dan melepaskan kandungan granula termasuk histamin. Sel mast ini juga berfungsi penting dalam sistem imun. Sel mast dapat memproduksi berbagai macam molekul yang menarik sel-sel imun lainnya ke tempat infeksi, sehingga membantu tubuh melawan infeksi. Selanjutnya ada sel dendritik. Sel dendritik ini merupakan sel penyaji antigen profesional yang berperan penting dalam menghubungkan imunitas bawaan dan adaptif. Sel dendritik menangkap antigen di tempat infeksi, kemudian bermigrasi ke kelenjar getah bening untuk mempresentasikan antigen kepada sel T. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Kak Ernida. Baik, yang selanjutnya ada sel-sel imun bawaan. Yang pertama ada sel eosinofil. Eosinofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting dalam sistem imun tubuh. Sel ini memiliki granula sitoplasmik yang mengandung protein toksik. Fungsi utama dari eosinofil ini adalah melawan infeksi parasit, terutama cacing.
Selain itu, eosinofil juga terlibat dalam regulasi respon alergi. Ketika tubuh terpapar alergen, eosinofil akan diaktifasi dan melepaskan mediator inflamasi yang berkontribusi pada gejala alergi seperti gatal, bersin, dan pembengkakan. Mekanisme kerja eosinofil melibatkan degranulasi, yaitu proses pelepasan isi granula yang mengandung protein toksik. Protein-protein ini dapat merusak membran sel parasit atau memicu respon inflamasi. Selain itu, eosinofil juga mampu menghasilkan berbagai jenis mediator kimiawi yang berperan dalam modulasi respon imun. Mekanisme yang kompleks ini memungkinkan eosinofil untuk menjalankan fungsinya dalam melawan infeksi dan regulasi alergi. Mekanisme imunitas bawaan yang pertama ada peradangan. Peradangan adalah respon tubuh terhadap cedera atau infeksi. Peradangan merupakan mekanisme pertahanan yang dapat membawa sel-sel imun ke tempat infeksi, menghancurkan patogen, dan memulai proses perbaikan jaringan. Nah, tanda-tanda peradangan itu ada lima. Yang pertama ada rubor atau kemerahan. Yang kedua ada color atau panas. Yang ketiga ada tumor atau bengkak. Yang keempat ada dolor atau nyeri. Yang kelima ada fungsiolisa atau gangguan fungsi. Fungsi peradangan yang pertama ada melindungi tubuh dari infeksi. Yang kedua ada membuang jaringan yang rusak. Ketiga ada mulai proses perbaikan. Dan yang terakhir ada mengisolasi agen penyebab penyakit. Nah, selanjutnya ada proses peradangan. Yang pertama itu ada pengenalan. Ketika jaringan mengalami cedera atau terinfeksi, sel-sel yang rusak akan melepaskan molekul sinyal inflamasi seperti histamin. Yang kedua ada vaskularisasi, yaitu pembuluh darah di sekitar area cedera akan melebar atau vasodilatasi dan menjadi lebih permeabel. Hal ini menyebabkan peningkatan aliran darah ke area tersebut sehingga membawa lebih banyak sel darah putih dan protein ke lokasi cedera. Selanjutnya ada migrasi sel darah putih. Sel darah putih, terutama neutrofil dan monosit, akan bermigrasi dari pembuluh darah menuju jaringan yang cedera. Proses ini disebut kemotaksik. Selanjutnya ada fagositosis, yaitu sel darah putih akan menelan dan mencerna patogen atau jaringan yang rusak dalam proses yang disebut fagositosis. Selanjutnya ada perbaikan jaringan. Setelah patogen dibersihkan, tubuh akan memulai proses perbaikan jaringan. Fibroblast akan menghasilkan kolagen untuk membentuk jaringan parut. Nah, selanjutnya ada kelainan pada imunitas bawaan. Yang pertama ada defisiensi imun bawaan. Defisiensi imun bawaan adalah suatu kondisi di mana komponen sistem imun bawaan tidak berfungsi dengan baik sejak lahir. Hal ini dapat disebabkan oleh mutasi genetik pada gen yang mengkode komponen sistem imun bawaan. Defisiensi imun bawaan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada defisiensi komplement, yaitu kekurangan komponen-komponen dalam meningkatkan risiko infeksi berulang, terutama infeksi bakteri yang berkapsul. Yang kedua ada defisiensi fagosit, yaitu kekurangan neutrofil atau neutropenia atau disfungsi makrofag dapat meningkatkan risiko infeksi bakteri dan jamur. Yang ketiga ada defisiensi lektin. Lektin adalah protein yang mengenali karbohidrat pada permukaan patogen. Defisiensi lektin dapat mengganggu aktivasi jalur leptin pada sistem komplement. Yang keempat ada defisiensi interferon, yaitu kekurangan interferon dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi virus. Yang kedua ada penyakit autoimun. Sel-sel imun bawaan seperti sel dendrit dan makrofag dapat berkontribusi dalam presentasi antigen diri dan aktivasi sel T autoreaktif. Yaitu contohnya ada lupus erythematosus sistemik atau SLE. Pada SLE, sel dendrit dapat mempresentasikan antigen nuklear dari kepala sel T yang memicu produksi autoantibodi. Yang kedua ada artritis reumatoid, yaitu sel sinovial pada sendi yang mengalami inflamasi dapat mempresentasikan antigen diri kepada sel T yang memicu respon inflamasi kronis.
Yang ketiga ada diabetes mellitus tipe 1. Sel T autoreaktif menyerang sel beta di pankreas menyebabkan defisiensi insulin. Contoh kelainan yang ketiga yaitu ada kanker. Imunitas bawaan berperan penting dalam pengawasan tumor, namun sel kanker dapat menghindari sistem imun dengan berbagai cara. Yang pertama ada penekanan respon imun. Nah, sel kanker dapat menghasilkan molekul yang menekan respon imun seperti PDL-L1. Yang kedua ada mimikri antigen. Sel kanker dapat mengekspresikan antigen yang mirip dengan antigen diri sehingga sulit dikenali oleh sistem imun. Yang ketiga ada pembentukan lingkungan tumor imunosupresif. Tumor dapat menciptakan lingkungan mikro yang kaya akan sel T regulator dan sel mieloid supresor yang menghambat respon antitumor. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, sekian pembahasan dari kelompok 2. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bertanya, Iya Kak, silakan. kenalkan saya Wardani Erkandi dari kelompok 4. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Mengapa imunitas bawaan tidak memberikan perlindungan jangka panjang terhadap infeksi yang sama? Terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Perkenalkan, nama saya Septia Nurjana, perwakilan dari kelompok 3. Eh, Bagaimana sel kanker itu dapat menghindari sistem imun bawaan? Terima kasih. Terima kasih, Septi.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Septi. Tadi pertanyaannya, mengapa imunitas bawaan tidak memberikan perlindungan jangka panjang terhadap infeksi yang sama? Karena imunitas bawaan tidak memiliki memori imunologis sehingga respon tubuh akan tetap sama setiap kali patogen yang sama masuk kembali. Bagaimana, Septi? Terima kasih, Kak. Cukup, Kak. Izin, Kak, sebelumnya itu pertanyaan Kak Eka. Oh, oh ya, maaf. Bagaimana, Kak Eka? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, pertanyaan dari Septi akan dijawab oleh Ernida. Kepada Ernida dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan jawab pertanyaan dari Septi, yang dimana pertanyaannya bagaimana sel kanker dapat menghindari sistem imun bawaan. Nah, cara sel kanker menghindari sistem imun bawaan yaitu sel kanker dapat menghasilkan molekul penekan imun, meniru antigen tubuh sendiri, atau membentuk lingkungan yang menghambat respon sel imun. Bagaimana Septi? Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, Kak.
Cukup, Kak. Terima kasih. Maaf Ibu izin, ini untuk presentasinya sudah tanya jawab? Iya. Oke, sudah selesai semua? Iya Bu, Atau ada yang 2 ingin kelompok. ditanyakan lagi nggak? Oke. Oke, hari ini kita bahas terkait sistem imun bawaan. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, kalau misalnya nih tubuh kita tiba-tiba kena bakteri sama ataupun virus, menurut kalian siapa sih yang paling pertama bergerak untuk melindungi tubuh? Kulit ya Bu. Kulit. Ya, kulit itu kan ada bagiannya lagi. Kulit itu masuk ke mana? Yang tadi kan dijelasin. Kulit itu kan masuknya ke imunitas bawaan, berarti kan yang melindungi yang paling utama itu ke imunitas bawaan, bukan ke antibody. Kulit tadi kan masuk ke imunitas bawaan kan? Nah, imunitas bawaan ini sebenarnya itu sudah ada sejak kita lahir. Yaitu kerjanya cepet banget, bisa dalam hitungan menit ataupun jam. Tapi ada satu kekurangannya, dia itu nggak spesifik. Kemudian satu lagi kayak yang dijawab sama kelompok 2 tadi, imunitas bawaan ini tidak punya memori. Jadi kalau misalnya patogen yang sama datang lagi, responnya tuh masih tetap sama, tapi tidak makin kuat. Jadi kita bahas terkait bagian-bagiannya. Yang pertama ada barrier tubuh kita sendiri, yaitu kulit tadi. Nah, kulit ini kan masuk ke sistem imun bawaan. Kulit ini memang kelihatannya itu biasa, tapi kulit merupakan sistem pertahanan utama dari tubuh kita. Terus ada juga yang namanya mukosa. Mukosa itu kan di saluran napas sama pencernaan. Kemudian kalau misalnya nih kita ada asam lambung, kalau pasien yang sering minum obat penurun asam lambung, pH-nya kan otomatis naik. Dan tubuh kita itu otomatis pertahanan terhadap bakterinya juga bisa berkurang akibat dari obat lambung tersebut. Jadi obat lambung tadi tidak cuma menyembuhkan kita, tapi juga bisa mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Kemudian untuk sel-sel imun sendiri, itu kan ada yang neutrofil, makrofag, sel dendrit, sama natural killer atau sel NK. Nah, yang paling cepat datang itu adalah sel neutrofil. Kalau misalnya nih dia ada infeksi, terus yang pertama nyamperin itu neutrofil. Tugasnya memakan patogen, kemudian baru makrofag. Makrofag ini tapi lebih tinggi daripada neutrofil. Dia memakan patogen, kemudian dia juga memberi sinyal ke sistem imun lain. Setelah itu ada yang namanya sel dendrit. Sel dendrit ini yang menghubungkan ke sistem imun adaptif. Kemudian ada yang namanya sel NK, natural killer. Nah, sel NK ini yang bisa langsung membunuh sel yang terinfeksi. Jadi beda-beda, ya neutrofil itu memakan patogen, kemudian makrofag juga memakan patogen, tapi dia juga memberi sinyal. Kemudian yang dendrit itu menghubungkan sistem imun. Yang sel NK tadi dia yang langsung membunuh. Nah, itu bedanya. Kemudian ada juga sel-sel yang bentuknya itu protein. Tadi sudah dijelaskan sama temennya, ada yang namanya sistem komplement. Nah, sistem komplement ini dia kayak efek domino. Jadi sekali aktif, dia itu bisa bantu menghancurkan patogen. Kemudian ada juga bentuk protein itu yang namanya sitokin. Sitokin ini dia itu ibarat chat antar sistem imun, sel imun. Kemudian dia ini ngasih tahu nih, ada infeksi, jadi dia cepat datang. Jadi seperti perantara.
sitokin ini tadi. Kemudian ada yang namanya interferon. Nah, interferon ini membantu melawan virus. Kemudian kita bahas terkait ini cara kerjanya. Cara kerja sistem imun bawaan yang pertama itu dia pasti harus mengenali dulu musuh mereka. Setelah itu, mereka kan ada yang namanya reseptor. Reseptor tadi mengenali pola dari patogen tersebut. Setelah dikenali, baru tubuh langsung mengaktifkan respon imun. Setelah diaktifkan, barulah sitokin tadi keluar dan sel imun tadi berdatangan. Nah, setelah sel imun berdatangan, barulah patogen dihancurkan. Saat dihancurkan itulah patogen tadi bisa dimakan, bisa dihancurkan, maupun bisa dilisis. Kemudian untuk terkait sistem imun bawaan ini biasanya juga sering berhubungan dengan inflamasi atau pembengkakan. Nah, inflamasi kan kita tahu itu contohnya seperti merah, panas, bengkak, nyeri. Nah, tapi itu bukan masalah dari sistem imun bawaan. Kan kita ada obatnya dan ada solusinya seperti NSAID, kemudian juga bisa menggunakan kortikosteroid. Oke, saya tanya terkait studi kasus juga. Nah, kenapa pasien yang minum antibiotik itu biasanya lebih lama sembuh? Kan ada yang cepat, ada yang lama. Kenapa kayak gitu? Misalnya nih, sakitnya sama, terus tuh obatnya sama, tapi antar pasien itu responnya beda-beda. Ada yang cepat sembuhnya, ada yang lama sembuhnya. Kenapa bisa kayak gitu? Izin menjawab, Bu, tergantung sistem imunnya masing-masing, Ibu. Oke, benar. Jadi, itu balik lagi ke sistem imunnya. Apakah sistem imunnya melemah atau kuat? Jadi, obat itu memang membantu kita untuk menyembuhkan. Tapi kan balik lagi ke sistem imun tubuh masing-masing. Kemudian juga ada contoh pasien yang minum kortikosteroid. Nah, biasanya itu kan sering terkena infeksi juga. Kenapa begitu? Yang minum kortikosteroid. Kortikosteroid lama penggunaannya. Efek samping kortikosteroid apa? Imuno. Jadi ada pasien nih minum kortikosteroid jangka panjang. Dia lama minumnya, terus malah jadi sering kena infeksi tubuhnya setelah meminum obat kortikosteroid jangka panjang. Itu berhubungan dengan efek samping dari kortikosteroid tersebut juga. Apa salah satu efek samping kortikosteroid? Selain moon phase, ada yang ingat ya? Pembengkakan dan peradangan, Ibu. Ya, selain itu, kan kortikosteroid ini dijulukin obat dewa. Kenapa begitu? Efek sampingnya imunosupresan. Dia itu efek sampingnya menekan sistem imun tubuh kita. Termasuk dari imunitas bawaan tadi. Jadi kita tuh sebagai seorang farmasis juga harus bijak dalam menggunakan obat tersebut. Nah, sampai situ ngerti nggak? Saya menggunakan bahasa yang kalian mudah mengerti. Insya Allah, Ibu. Jadi kesimpulannya imunitas bawaan itu dia merupakan pertahanan tubuh pertama, tapi dia bersifat apa?
bersifat tidak spesifik dan tidak punya memori. Pokoknya intinya itu. Ada yang ingin ditanyakan nggak sampai situ? Ibu, izin saya mau nanya. Ya, Ibu, kalau air susu ibu tuh berpengaruh nggak terhadap kekuatan imun? air susu ibu Iya, Bu. ke sistem imunnya anak bayi gitu maksudnya. Iya, Bu. Misalnya kalau seandainya dia tuh kayak di waktu bayi ASI-nya tercukupi, mempengaruhi nggak kalau besar tuh imunnya akan kuat gitu? Kalau untuk ASI sendiri memang mempengaruhi sistem imun dari anak tersebut. Karena kan itu bawaan dari ibunya. Nah, itu kan disalurkan ke bayi tersebut. Makanya biasanya disarankan untuk anak itu diberi ASI selama 2 tahun. Tapi kan itu balik lagi juga ke pertahanan tubuh mereka masing-masing nantinya. Ke makanan mereka, ke lingkungan. Itu balik lagi ke situ juga. Karena percuma juga nih kita kasih dia minum ASI selama 2 tahun, tapi makanan sama lingkungannya nggak dijaga. Jadi balik lagi ke situ, ke faktor lingkungan ataupun makanannya nanti. Oke, ada lagi nggak? Kalau udah, saya cukupkan aja ya. Nanti absensinya di jam 7 malam. Oke. Ibu kalau yang udah terlanjur absen gimana, Bu? Oh, ya udah nggak apa-apa. Soalnya Tapi tadi yang absen minta absen. jam, tapi udah bisa. Soalnya saya buka jam 7. Udah bisa ya? Udah, Ibu. Ya udah nggak apa-apa sih. Oke, terima kasih ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.